Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Dan saat ini Warta Jawara berada di Padepokan Persaudaraan Kemuning Bakti Persada, salah satu perguruan pencaksilat yang berasal dari Kabupaten Magetan. Padepokan Persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini terletak di Jalan Raya Mospati nomor 44, Kelurahan Mospati, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Edi Ristiono, Sarjana Teknik atau yang akrab disapa dengan Ki Lawu Mospati. Dan beliau ini merupakan pendiri sekaligus guru besar Persaudaraan Kemuning Bakti Persada. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui lebih jauh dan mengenal lebih dalam tentang Persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru informasi dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak. Iya, senang sekali dan terima kasih kami sudah diperkenankan untuk sowan kemari dan bertemu langsung dengan Pak Edi selaku pendiri sekaligus guru besar Persaudaraan Kemuning Bakti Persada. Mohon izin Bapak, bisa Bapak ceritakan sejarah berdirinya Persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini. Kemuning Bakti Persada itu berdiri tahun 1991 yang mengikuti istilahnya dari kata hati dan dari para guru saya sesepuh. Istilahnya tahun 1901 adalah momen yang tepat atau dalam arti waktu yang tepat, karena di situ ada istilahnya yang dinamakan singo ngaji. Yang dinamakan singo ngaji itu segala sesuatu kebuasan, istilahnya kekuatan, luntur menjadi satu titik, istilahnya satu titik menjadi kekuatan yang dinamakan manunggal kepada Gusti. Yang dinamakan manunggal kepada Gusti, istilahnya kita itu semuanya yang berasal dari istilahnya keras, kekuatan yang apa itu melebur jadi satu. Karena apa? Semua istilahnya rialat, puasa dan semua sudah saya lakoni, mulai dari kungkum, di laut, di gunung, apapun sudah saya lakoni, dan puasa berbulan-bulan sudah saya lakoni. Momen itulah yang saya ambil, karena apa? 1991 merupakan itu momen yang tepat, karena dengan adanya itu kita tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan apa itu tetap kembalinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dari nama Persaudaraan Kemuning Bakti Persada, kalau boleh tahu Bapak, apa arti atau makna yang terkandung di dalamnya Bapak? Kemuning adalah Mbak sebagai bunga yang kecil, tapi orang selalu mengaitkan kemuning adalah sesuatu yang berkaitan dengan mistik, atau dalam arti kekuatan mistik itu bukan mistik yang kita kepada yang sirik-sirik, bukan. Karena apa? Begitu yang mistik itu berasal dari bunga kemuning ada di kuburan-kuburan yang sangat bingit, dan kemuning itu sering dipakai untuk istilah pagelaran-pagelaran yang mistik. Jadi dengan adanya Kemuning Bakti Persada, maksudnya meskipun kita seolah-olah kecil, tapi dalam arti istilahnya baunya akan menyebar kemana-mana seperti memenuhi persada Nusantara ini. Seperti bunga kemuning itu sendiri ya Pak ya, wanginya Mbak. Sangat harum sekali, khas sekali. Iya. Dan berbau mistik istilahnya. Siap. Jika boleh dijelaskan Bapak, apa yang menjadi dasar ajaran di Persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini? Ya, Persaudaraan Kemuning Bakti Persada, karena saya istilahnya membawa amanat-amanat dari guru-guru saya, istilahnya para sesepuh, mulai dari kiai ini banyak sekali, dan istilahnya saya ambil kesimpulan bahwa bahwa segala sesuatu apabila seseorang itu buah tanpa adanya kita istilahnya menanam, terus tanpa adanya berbunga, itu percuma istilahnya. Tidak ada gunanya sama sekali, karena ilmu tanpa disebar itu suatu saat akan membusuk pada diri kita sendiri. Maka dari itu saya dengan adanya
mendirikan persaudaraan Kemuning Bakti Persada. Dengan adanya perguruan ini berharap semua orang-orang yang terkumpul dalam itu kita tahu yang dinamakan Eling Ikhlas Aji. Yang dinamakan Eling Ikhlas Aji istilahnya eling tanpa weling, ikhlas tanpa wekas, aji tanpa wiji. Yang dinamakan eling tanpa weling, meskipun kita istilahnya tanpa adanya paksaan, kita sadar bahwa kita itu manusia. Suatu saat hebat pun seperti apapun, kita akan mati. Karena apa? 19 menjadi 91 istilahnya dari kita nutupi hababan Hawa Songo ini suatu saat akan nutup, kita akan menjadi kain kafan lagi. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi untuk tujuan dari perguruan ini menjadikan manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lain. Ikhlasnya dalam arti ikhlas itu bagaikan kita seperti laut, karena ilmu Kemuning kita ambil dari ilmu Segoro Gunung. Segoro Gunung itu adalah kita mengambil kekuatan dari laut dan kekuatan dari gunung. Karena apa? Ikhlas itu seperti laut, seperti apa? Sangat dahsyat sekali. Nah, begitu adanya sifat ikhlas yang tadi seperti laut seperti itu, kita berharap semoga istilahnya Allah menerima semua amal-amal kita. Baik. Dan aji tanpa wiji, maksudnya itu meskipun kita kelihatan punya, aji itu istilahnya punya dalam arti ada kekuatan, tapi kita sebenarnya tidak merasa tidak punya. Karena apa? Aji tanpa wiji maksudnya kita punya tapi tidak merasa punya, karena yang punya hak itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita punya, jangan sombong. Iya, istilahnya kita isi tapi kita kosong. Siap. Ya. Di persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini ada berapa tingkatan di dalamnya, Bapak? Tingkatannya sampai 1 warga yang dinamakan warga Pratama. Warga Pratama, setelah itu warga muda, setelah itu warga setia. Dan setiap tingkatan-tingkatan itu istilahnya ada yang dinamakan latihan kanuragan, dan latihan istilahnya Joyo Kawijayan. Joyo Kawijayan itu mulai dari pernafasan wirid napas, istilahnya wirid yang dibarengi dengan kekuatan tertentu, istilahnya, dan kekuatan sugesti prana dan sugesti cipta. Dari fisik sendiri juga dilatih ya, Bapak? Iya, fisik dilatih. Memang fisik dilatih. Karena apa? Pada hakikatnya silat itu kan istilahnya tata untuk berkelahi, atau dalam arti tata untuk menguasai lawan. Kalau silat istilahnya, kalau kita cuma silat untuk seni, itu nilai silatnya sendiri itu sudah hilang. Berarti silat itu cuma istilahnya sama dengan nanti dikaitkan dengan tari. Baik. Jadi silat di sini untuk membela diri. Benar, Mbak, benar. Membela diri. Jika diperkenankan, Bapak, materi apa saja sih yang diajarkan di persaudaraan Kemuning Bakti? Materi 1, istilahnya kita mulai dari fisik. Fisik itu mulai kita ambil dari pernafasannya. Mulai pernapasan itu mulai dari segi 3, segi 4. Istilahnya pernapasan khusus, wirid, jikir napas, dan lain-lain sekali, Mbak. Karena pernapasan silat Kemuning adalah gabungan dari silat-silat dari para leluhur saya dan leluhur guru-guru saya, istilahnya yang ahli torekot. Baik, bisa Bapak jelaskan, Bapak, makna filosofi dari lambang dari persaudaraan Kemuning Bakti Persada? Ya, lambang Kemuning Bakti Persada seperti itu yang didasari dengan dasar hitam. Hitam adalah lambang daripada kejujuran. Bahwa segala sesuatu orang harus belajar itu pertama harus dari sifat jujur dulu. Setelah jujur, kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya lemah, manusia itu perlu belajar, perlu istilahnya mengasah diri, tidak merasa diri sombong. Istilahnya jujur itu ada 3 di ajaran kami. 1 yang dinamakan jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan, dan jujur pada alam. Nah, setelah itu kita yang dinamakan itu pusaka, istilahnya pedang. Dalam arti pedang itu kan ada pedang tusuk yang itunya di sini, Mbak. Nah, itu filosofisnya bahwa kita apabila mau memukul istilahnya mukul orang sakit, karena kan mentok di sini begitu kita nusuk. Nah, kowe ora gelem dilarani wong, aja nglarani wong. Jadi sebelum kita itu bertindak apa-apa kekerasan, pikirkanlah seperti itu. Karena apa? Orang dilarani juga sakit, kita nggak usah ngelarani orang. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, setelah
itu kita yang dinamakan istilahnya itu cakra yang berputar. Iya. Cakra yang berputar yang jumlah 9 itu adalah istilahnya kami mengambil daripada lubang-lubang yang ada di dalam manusia. Ada 9 lubang. Iya. Yang nutupi babahan hawa songo. Nah, setelah ditutupi dengan babahan hawa songo itu istilahnya kita membuat kita itu menjadi keyakinan yang tinggi. Dia akan menjadi kesaktian. Karena apa? Segala sesuatu yang ditutup, istilahnya dikompres, dia akan mempunyai kekuatan. Nah, setelah mempunyai kekuatan tadi itu, di dalam filosofi Jawa, kalau kamu ingin jadi, istilahnya ditakuti orang, jadilah seperti macan. Kalau kamu jadi bisamu seperti hebat, jadilah seperti ular. Dan kamu apabila ingin kamu seperti hebat, larimu seperti kencang, jadilah kamu seperti kijang. Masalahnya di situ ada lambang-lambang tertentu yang difilosofikan seperti itu. Lambang daripada pertama daripada merah adalah nafsu daripada amarah. Nah, nafsu amarah tadi istilahnya bahwa segala sesuatu itu apabila seseorang itu posisinya dalam kondisi tertentu, tutuplah kupingmu. Seperti itu, Mbak. Nah, itu setelah merah berganti menjadi hitam. Hitam adalah lambang daripada kekuatan, dan kekuatan itu berdasarkan kekuatan tanpa ada kejujuran. Maka seseorang itu adalah sangat busuk ibaratnya. Karena apa? Dia akan menindas kepada orang, Mbak. Nah, setelah itu lagi simbol setelah hitam itu kuning adalah lambang daripada istilahnya itu sufiah, atau dalam arti seseorang itu senang bergaul, atau dalam arti kita mengatasnamakan itu sumsum. Nah, waktu itu sumsum kita posisi seperti itu kita selalu berlatih pada yang dinamakan istilahnya sujud. Yang dinamakan sujud bagaimana? Mencapai tingkat yang putih yang namanya mutmainah. Nah, maka dari itu istilahnya di sini ada yang dinamakan duduk iktidal dan sujud seperti itu. Nah, jadi istilahnya kemuning adalah istilahnya seperti torekoh, tapi yang yang dibuat untuk silat. Dan putih adalah sebagai daripada mutmainah, atau dalam arti nafsu yang tertinggi. Dan nafsu itu kita manifestasikan itu seperti kita pada nafas, atau dalam arti yang dinamakan purbaning urip, atau dalam arti asal usul manusia hidup. Nah, setelah asal usul manusia hidup, kita itu bergantung pada yang dinamakan bumi itu yang dinamakan itu bukan bumi dalam arti simbol daripada bumi itu enggak, Mbak. Itu namanya segoro gunung, bahwa ilmu kemuning asalnya dari segoro dan gunung. Nah, seperti itu. Dan kenapa cakra itu berputar warnanya putih dan hitam? Kalau kamu sudah bisa menguasai ilmu-ilmu tertentu, kamu harus bisa istilahnya membedakan baik dan buruk. Karena kalau kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk, sama dengan kamu istilahnya sudah seperti sama dengan yang lain. Istilahnya seperti itu. Jadi belajar di sini kalau nggak bisa membedakan baik dan buruk, ya sama aja kayak gitu kan? Sama aja, Mbak. Nanti ya percuma kita punya Jaya Kawijayan, Kadikjayan, ternyata kita merusak. Karena ketika kejujuran tadi yang ada yang kejujuran kepada alam. Jadi kejujuran kepada alam, kita tidak boleh merusak alam. Maksudnya gitu. Kita istilahnya ini bisa ini merusak ini, nggak boleh. Baik, Bapak. Selaku pendiri perguruan ini, Bapak, mungkin bisa Bapak jelaskan apa sih yang menjadi ciri khas dari persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini? Ciri khas dari Kemuning adalah, Mbak, di samping kita itu yang dinamakan itu gerak. Gerak ini kita terbagi yang dinamakan itu gerak lahir dan gerak rasa. Nah, yang kita pelajari pertama dari gerak lahir dulu. Gerak lahir itu gerak yang diolah biasa secara fisik, istilahnya secara pikiran, itu cara nangkis gini. Tapi nanti kalau sudah menginjak yang dinamakan gerak rasa untuk mencapai yang dinamakan doyo rasa.
Nah, itu yang paling lumayan berat karena ada istilahnya ada syariat-syariat tertentu atau ke Iya. dalam tertentu itu untuk mencapai tingkatan itu kita harus yang dimanakan mulai dari kungkum. Loh, kungkum untuk apa? Bukan kungkum itu, tapi kungkum dalam arti untuk kanuragan. Ya. Jadi harus melaksanakan itu untuk mencapai tingkatan tertentu. Iya, terus ada yang dinamakan puasa. Iya. Yang dinamakan puasa itu istilahnya puasa batin juga. Kalau kita cuma puasa istilahnya cuma sehari nggak makan terus Biasanya bukannya banyak ya sama aja, Mbak. Istilahnya seperti itu. Kita yang dinamakan puasa batin yang paling berat. Karena apa? Segala sesuatu kalau sudah masuk puasa batin, nanti kalau digabung dengan zikir napas, Iya. istilahnya kita menyatu dengan Tuhan, itu paling sulit dan paling istilahnya paling berisiko. Bagaimana Pak resikonya? Berisikonya gini, Mbak, kalau seseorang itu kalau tidak tahu bahwa kita diri sendiri, istilahnya dalam arti kita ini, dalam arti ilmu ini, namanya huruf alif, Ya. alif berdiri menanti, yang dinamakan alif berdiri menanti, dimanapun kamu berada, Allah itu berdiri menyertaimu. Karena begitu Allah menyertaimu itu, kalau kita tidak tahu sebenarnya, kita akan yang dinamakan memperbudak nafsu kita sendiri. Contohnya gini, karena kita sudah mencapai tertentu, dikira itu udah ini sudah seperti saya seperti Tuhan. Jadinya perlu di sini belajar di sini pun juga harus perlu mentor atau guru yang bisa bisa meluruskan apa yang dia pelajari. Iya benar, Mbak, Seperti karena itu. seseorang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Baik Bapak, sejak pertama kali didirikan persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini, sudah sejauh mana perkembangannya? Kalau perkembangannya itu sebenarnya sudah banyak, Mbak, sudah banyak. Tapi kami nggak membuka cabang ke kota-kota itu enggak. Karena saya khawatirkan Ya. dengan adanya silat, kalau silat tok nggak masalah istilahnya. Ya. Tapi kalau ada silat yang dimana silat batin, Ya. itu kalau ada nggak pembimbingnya yang benar-benar istilahnya tahu, Ya. nanti batinnya rusak. Ya ini tadi perlu mentor yang Nah, benar-benar seperti itu, Mbak. Karena bisa Ya. istilahnya kebak kocak kacik. Kebak kocak kacik istilahnya seseorang nggak paham dijoki air luber semua. Iya, Kalau silat biasa kan bisa kita istilahnya Iya. jurus-jurus apa kan kita bisa dipelajari. Tapi kalau sudah yang dinamakan silat batin itu yang paling sulit karena segala sesuatu harus berdasarkan kepada kebatinan kita. Ya. Harus ada yang mengarahkan dengan benar seperti itu. Iya benar. Ya, jadi persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini berpusat hanya di sini. Iya di Mas Mati. Jadi kalau untuk keanggotaan Bapak, seumpamanya ada anggota yang dari luar kota atau luar pulau kayak gitu, mereka harus ke sini. Iya Mbak. Dan Karena latihan di sini? enggak ada yang dinamakan tadi kan ada yang dinamakan warga Pratama. Ya. Warga Pratama itu bisa mengambil keilmuan yang tapi dibatasi istilahnya. Ya. Enggak harus yang tingkat tertentu. Karena apa? Kami pernah kejadian begitu seseorang itu tidak kami batasi, ternyata di luar daerah sana dia enggak saya Iya. dia menjadi orang yang rusak. Karena apa? Sering itu maksudnya itu sering apa, Mbak? Mempersalahgunakan Iya, ilmunya. iya, Mbak. Menyalahgunakan ilmu. Kalah semua orang itu istilahnya istrinya orang apa direbut malah seperti itu. Oh begitu, makanya Jadi itu butuh mentor. cuma satu orang, Mbak. Pada banyak sekali contoh yang lain. Contoh yang lain banyak sekali, Mbak. Iya, ya. Ada seseorang yang istilahnya maaf ini bukan kita sombong, itu memang Ya. ilmu Tuhan itu nggak terbatas. Ya. Begitu dia waktu perang itu ketembak itu nggak pernah kena di
meriam itu bom rakitan. Iya. Itu berkali-kali mesti bek, Dia bek, kebal. gitu. Nggak meledak. Iya, dia kebal kayak kebal akan senjata. Nggak meledak, Mbak. Oh, senjatanya yang tidak meledak. Bomnya itu nggak meledak, bom rakitan itu. Nggak meledak, nggak sekali dua kali. Tapi setelah itu, lah namanya orang, ininya tinggi. Akhirnya sombong nih ya. Iya, sombong, Mbak. Setelah sombong, akhirnya ya seperti itulah kita di luaran kok seperti itu. Nah, akhirnya kita yang merasa bagaimana tanggung jawab batin. Iya, tanggung jawab pasti. Karena tanggung jawab bukan saya di dunia tok, di akhirat saya tanggung jawab. Saya akan merasa bersalah bagaimana seperti ini. Kayak Kan gitu. isian seperti itu kan kadang-kadang bahaya. Untuk anggota sendiri Bapak, sampai saat ini, sampai sejauh ini Bapak, udah berapa Bapak? Oh, sudah banyak, Mbak. Ada yang gini, ada yang istilahnya terdaftar dan tidak terdaftar. Baik. Loh, kok yang tidak terdaftar? Itu kan misalnya ada orang-orang tertentu yang ingin isian khusus-khusus Ya. gitu, Mbak. Ya. Kan nggak mau dia dicatat namanya apa itu nggak mau. Oh, seperti itu. Ini di luar dari corona ya Bapak. Iya. Biasanya sebelum corona ini ada melanda Indonesia, Iya. ini latihannya setiap hari apa atau di mana begitu? Malam minggu kadang-kadang ini malam minggu ada gitu. Ya. Nanti kalau sudah nggak repot lagi ngambil malam apa bisa, Mbak. Nggak harus ini jadwalnya ini kan sekarang kan sudah zaman seperti ini, Mbak. Nanti kalau kita memaksakan harus hari ini kan Ya. sama Jadi menyesuaikan dari pesilatnya sendiri. Iya, Mbak. Bapak jadi open setiap Iya. hari ya Bapak? Iya, Mbak. Iya. Karena latihannya kadang-kadang bukan di sini saja, toh. Iya. Kadang-kadang kalau kita memberi ijazah khusus, kadang-kadang kita di Lawu di puncak. Oh, langsung ke alam. Ke alam kita. Kadang-kadang di Candi Cetok, kadang-kadang itu di Alas Ketonggo, Ya. itu. Ya, harus seseorang itu harus bisa mempelajari. Itulah kamu istilahnya kamu menyatu dengan alam. Bukan menyatu dalam arti kita piknik gitu, bukan. Iya, Taulah mempelajari alam. Karena alam itu ibumu. Ya. Seperti itu. Baik, mungkin bisa Bapak jelaskan Bapak, kira-kira persyaratan apa yang harus dipenuhi bagi yang ingin bergabung dengan persaudaraan Kemuning Bakti Persada ini? Persyaratannya satu, seseorang itu istilahnya harus benar-benar pikirannya Mbak, waras. Apakah dari umur balik? Iya, umur. Karena apa? Dulu ada gini, Mbak, kejadian. Nggak tahu orang itu barangkali agak gimana gitu ya. Iya. Setelah dia punya isian khusus, sudah ngerusakin mana-mana. Saya akhirnya yang dipanggil, Iya. tetap saya yang kena. Makanya dari itu satu umur, setelah itu istilahnya dia harus dewasa, Iya. harus seseorang itu istilahnya sehat jiwa dan raganya. Ya. Takut saya kalau yang sudah pengalaman yang lalu-lalu. Ya. Ya, mungkin ada pesan dan harapan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada Sobat Jawara dan masyarakat tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat sebagai budaya Indonesia yang adiluhung. Ya. Monggo, Bapak. Pencak silat itu memang budaya kita, istilah budaya asli bangsa Indonesia. Memang seharusnya itu harus dilestarikan. Ya. Karena apa? Karena globalisasi seperti ini kalau tidak dilestarikan, apalagi dalam arti pencak silat kalau sudah istilahnya rebutan tuwek, Ya. itu yang paling bahaya. Karena apa? Saling menguasai, akhirnya yang sebenarnya ini juga bagus-bagus, karena istilahnya kalah masa atau kalah pamor, dia akan istilahnya tenggelam sendiri. Padahal belum tentu ini jelek. Padahal ini juga mutunya bagus karena dari dari para leluhurnya. Istilahnya ada yang ilmu keluarga, Mbak. Ya. Nah, oleh sebab itu tolong pencak silat jangan sekali-kali kita berantem sesama saudara. Karena nggak ada gunanya kita itu berantem sesama saudara. Karena hono coroko doto sawolo podo joyonya mogo bodongo. Kalau kita berantem sama saudaranya kita yang mati sendiri atau dalam arti kita istilahnya rugi sendiri. Karena apa? Semua akan menjadi bangkai semua dan kita orang lain yang mendapatkan enak dan kita hancur istilahnya. Bangsa Indonesia bisa
suatu bangsa bisa hancur apabila kebudayaannya bisa dihancurkan, seperti itu. Maka dari itu pencak silat tolong dilestarikan, dan pada para jawara atau pendekar atau dalam arti siapapun satu guru, jangan sekali-kali berantem sama saudaranya, karena nggak ada gunanya. Istilahnya nanti suatu saat kalau ada apa-apanya kita yang rugi, karena itu juga saudara kita, bukan musuh kita. Kalau musuh karuan kita istilahnya berhadapan berani langsung. Seperti itu, Mbak. Siap, Bapak. Baik, Pak Edi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk persaudaraan Kemuning Bakti Persada. Terima kasih, salam persaudaraan, Mbak. Iya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Bapak Edi Ristiono, Sarjana Teknik atau yang akrab disapa dengan Ki Lawu Mauspati, pendiri sekaligus guru besar persaudaraan Kemuning Bakti Persada. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, terima kasih Bapak.